Setelah menghadapi Lincoln City dan lolos ke babak 16 besar Carabao Cup dengan susah payah, kini The Blues sudah harus mempersiapkan diri untuk menjamu The Seagulls pada lanjutan Premier League Game Week ke-6. Laga home nanti menjadi laga kandang pertama Chelsea setelah 3 laga terakhir harus bertamu ke rumah lawan-lawannya. Seperti apakah persiapan Enzo Maresca dan anak asuhnya dalam menghadapi Brighton Albion yang terkenal sebagai tim yang selalu merepotkan tim papan atas? Mampukah The Blues mengalahkan The Seagulls di tengah badai cedera yang melanda mereka? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan preview match Chelsea versus Brighton sebagai berikut. Dimulai dari pembahasan yang pertama, yaitu update cedera para pemain Chelsea menjelang melawan Brighton. Sangat disayangkan, saat ini The Blues menempati urutan kedua dari tim yang pemainnya paling banyak terkena cedera. Setelah kehilangan Levi Colwill yang terkena cedera ACL, lalu Liam Delap yang terkena cedera hamstring, Dario Esugo cedera lutut, kini Chelsea terpaksa harus kehilangan Cole Palmer yang terkena groin injury atau cedera di bagian selangkangan paha. Palmer harus absen di 3 pertandingan penting Chelsea ke depan, yaitu saat melawan Brighton dan Liverpool di ajang Premier League, lalu Benfica di ajang Champions League. Daftar panjang cedera Chelsea tak berhenti sampai di situ saja. Kini Enzo Maresca kembali harus dipusingkan karena Wesley Fofana yang baru saja memainkan 90 menit pertama setelah cedera panjang yang dideritanya. Fofana terpaksa harus absen selama 12 hari ke depan karena gejala gegar otak yang dialaminya ketika dengan tidak sengaja tertinju oleh sang kiper Chelsea Philip Jorgensen beberapa hari yang lalu. Daftar cedera Chelsea di jantung pertahanan kembali diperparah karena satu-satunya bek senior yang mereka miliki, yaitu Tosin Adarabioyo, juga harus absen. Tosin terkena cedera betis dan harus menepi hingga jeda internasional usai. Praktis daftar center back murni yang dimiliki Chelsea saat ini adalah hanya menyisakan 3 orang saja, yaitu Trevoh Chalobah, Josh Achampong, dan Benoit Badiashile yang situasinya kini mulai membaik dan akan kembali bergabung dengan skuad utama. Situasi krisis back menjadi sangat berbahaya untuk Enzo Maresca dan belum ada tanda-tanda dari tim kepelatihan maupun manajemen Chelsea untuk mengikut sertakan Axel Disasi agar bergabung kembali guna membantu The Blues yang sedang dilanda krisis di jantung pertahanannya. Semoga ada titik temu antara pihak Disasi maupun Chelsea yang diwakili oleh Enzo Maresca untuk tidak saling ego dalam menghadapi situasi ini demi kebaikan dan kemajuan Chelsea. Kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu prediksi susunan pemain. Setelah membahas panjang mengenai update cedera para pemain Chelsea menjelang melawan Brighton, kini kita masuk ke pembahasan formasi. Enzo Maresca masih akan tetap dengan plan utamanya, yaitu bermain dengan formasi 3-2-4-1. Posisi penjaga gawang jika melihat penampilan terakhir Philip Jorgensen ketika melawan Lincoln City, sepertinya Enzo Maresca akan memilih kembali Robert Sanchez sebagai kiper utamanya untuk menghadapi Brighton. Blunder yang dilakukan Sanchez saat menghadapi Manchester United juga tidak bisa dianggap sebelah mata karena kesalahan yang ia lakukan sangatlah fatal. Namun Enzo Maresca nampaknya lebih pede jika Robert Sanchez yang akan mengisi posisi penjaga gawang di pertandingan nanti. Beralih ke posisi 3 back, Reece James, Josh Achampong, dan Marc Cucurella akan mengisi posisi tersebut. Reece James tentu sangat dibutuhkan baik dari segi leadership maupun tenaganya, dan ia sepertinya akan bermain sebagai bek kanan, posisi yang tentu tidak asing untuk ia mainkan. Untuk Josh Achampong, ini adalah kesempatan emas untuknya jika di saat tim sedang dalam kondisi fit
Asamoah hanya menjadi opsi terakhir, maka di saat kondisi krisis back seperti ini adalah kesempatan emas untuk lulusan akademi Chelsea tersebut agar membuktikan diri kepada para fans maupun pelatih bahwa ia bisa dipertimbangkan menjadi pilihan utama sebagai seorang back tengah. Double pivot diisi oleh Moises Caicedo dan Malo Gusto, lalu 4 kuartet penyerang diisi oleh Estevao di sayap kanan, Andre Santos, Enzo Fernandez sebagai attacking midfield, Pedro Neto di sayap kiri, dan Joao Pedro sebagai striker. Sayang sekali untuk Facundo Buonanotte yang diproyeksikan Enzo Maresca sebagai pengganti dari Cole Palmer untuk di pertandingan nanti melawan Brighton. Facundo tidak eligible untuk bermain karena ia adalah pemain yang dipinjam dari Brighton. Dengan prediksi formasi zona Chelsea Indonesia seperti ini, mampukah The Blues merebut 3 poin dari Brighton? Tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu head to head dan prediksi jalannya pertandingan. Secara head to head dari 5 pertandingan terakhir yang mempertemukan Chelsea dan Brighton, The Blues cukup sedikit diunggulkan dengan 3 kali menang dan 2 kali kalah. Namun untuk rekor Enzo Maresca melawan Fabian Hurzeler di musim lalu, Maresca harus mengakui kekalahannya karena ia dipecundangi sebanyak 2 kali, 1 kali di ajang Premier League dan 1 lagi di ajang FA Cup. Jika di musim lalu Cole Palmer yang menjadi bintang dengan mencetak 4 gol dalam 1 babak, maka di musim ini semoga Joao Pedro yang akan mengambil peran untuk menjadi bintang Chelsea ketika mengalahkan Brighton. Namun The Seagulls datang ke Stamford Bridge bukan dengan untuk sukarela memberikan 3 poin kepada The Blues. Skuad asuhan Fabian Hurzeler akan tampil dengan skuad terbaiknya dan akan all out untuk merebut poin di kandang Chelsea. Bermodalkan setelah mencukur habis Barnsley dengan skor 6-0 di ajang Carabao Cup, Brighton tentu ingin memperpanjang tren positifnya saat melawan Chelsea. Kaoru Mitoma dan Yankuba Minteh akan menjadi tumpuan serangan Brighton di posisi sayap dengan Jorginho atau Danny Welbeck sebagai penyerang utamanya. Di lini tengah, Carlos Baleba dan Brajan Garuda akan menjadi motor serangan dan jantung pertahanan akan dipimpin oleh Lewis Dunk. Jangan lupakan juga sosok James Milner yang bisa saja menjadi super sub untuk Brighton dan akan melukai Chelsea lewat mental petarungnya. Adu taktik dan strategi diharapkan akan tersaji dan pertandingan akan berlangsung seru sejak menit awal. Lini tengah dan posisi sayap adalah kunci kemenangan pada laga ini karena kedua tim sama-sama mengandalkan umpan-umpan kunci dari pemain kreatif dan kelincahan atau kemampuan para winger untuk melewati para pemain bertahan. Semoga para pemain Chelsea bisa disiplin dalam menjalankan taktik dan instruksi dari Enzo Maresca, lalu jangan sampai terulang lagi blunder-blunder konyol dan juga naif seperti pada laga sebelumnya. Pergantian pemain juga akan menjadi nilai tambah pada laga ini karena siapapun pelatih yang cerdik ketika melakukan pergantian pemain tentu akan menjadi faktor penting untuk mampu mengubah jalannya pertandingan. Mari berharap Alejandro Garnacho ataupun Jamie Gittens mampu mencetak gol pertama mereka untuk membantu kemenangan The Blues pada laga ini. Kita masuk ke pembahasan akhir, yaitu kesimpulan dan prediksi skor. Dengan cedera pemain yang Enzo Maresca miliki, lalu ia harus pandai-pandai dalam merotasi pemain karena selang beberapa hari ke depan Chelsea harus tampil di ajang Champions League melawan Benfica, maka sejujurnya Chelsea tidak diuntungkan pada laga ini. Walaupun Brighton hanya menempati peringkat 14 klasmen sementara dan baru merasakan 1 kali kemenangan sejauh ini, namun ketika melihat gaya bermain dan atraktifnya para pemain The Seagulls ketika menyerang, tentu Brighton tak boleh dianggap remeh. Zona Chelsea Indonesia memprediksi skor imbang untuk laga ini, namun tentu kita semua sangat berharap The Blues mampu unggul atas The Seagulls walaupun hanya dengan skor tipis saja.
Kalau menurut kalian Blues, berapa prediksi skor Chelsea versus Brighton menurut kalian? Jangan lupa tulis jawaban dan siapa saja pencetak golnya di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.